Halo, Assalamualaikum. Ketika Zebles kirim lagi smartwatch-nya ke Cimahi, artinya waktunya saya juga bahas ya. Kebetulan ini baru datang, tadi Bapak Pos baru kirim ke rumah, dan sebelumnya sudah saya bayar, biaya masuknya cuma 19.000 ya. Zebles Ares 3 Pro ini dibanderol di harga sekitar 600 sampai 700 ribuan saja. Dan menariknya sudah punya Ultra HD AMOLED display dan juga bisa buat teleponan, make or receive calls. Artinya bisa buat headset, bukan headset, hands-free ya, hands-free Bluetooth. Dan sisanya 24 jam health management udah biasa. Multiple smart modes juga sudah biasa. Yang nggak biasa itu biasanya dari smartwatch Zebles adalah pilihan aplikasinya. Beda seri, beda aplikasinya. Beberapa sebetulnya udah ada yang pakai Zebles Fit ya. Tapi ada yang masih pakai Fit Cloud Pro, kemudian beberapa aplikasi lain kayak Glory Fit juga. Jadi tebak-tebakan nih tiap unbox smartwatch dari Zebles. Yang ini warna Ocean Blue. Kita lihat warna Ocean Blue. Biasanya sih warna ininya ya, warna strapnya. Kalau si body smartwatch-nya, kalau nggak gunmetal, warna silver atau warna chrome atau warna grey. Oke, ini pakai Fit Cloud Pro. Di sini kita akan download aplikasinya. Ya, ini malah hitam ya. Si dial depannya, tapi iya, si bodinya juga udah ada warna cloud blue-nya, rada-rada teal gitu ya, kehijauan. Dan ya, strapnya mengikuti warna dari body bagian bawahnya ya. Kalau bagian depannya hitam, kemudian ada dock charge-nya dan juga user manualnya. Teman-teman yang pengen beli sekarang, biasanya sih baru tersedia di Lazada ya. Tuh harganya mulai dari 655.000, ada yang 763.000 kalau pakai Lazmall. Ada yang 533.500 juga. Macam-macam harganya ya. Saya akan taruh link ke yang Lazmall nih, yang paling murah 635 yang Lazmall. Tapi kalau teman-teman pengen juga link yang lebih murah, saya akan taruh juga di bawahnya ya. Nah, sambil saya download aplikasinya Fit Cloud Pro. Untungnya ini hanya 22 MB saja, cuma ratingnya cukup rendah ya, 3,6 bintangnya. Kita biarkan dulu sambil kita lihat isi di dalam paket penjualnya tadi. Yang pertama ada smartwatch-nya tentu. Dialnya ini sekitar 47 atau 46 mm ya. Si diameternya cukup besar dan di sisi kanan ada loudspeaker-nya. Sementara di sisi kiri biasanya mikrofonnya, ya betul. Dengan dua tombol fisik ya. Ini bukan crown, bukan tombol yang bisa diputar atau rotari. Dan di dialnya ada angka mulai dari 10 sampai 60 buat penunjuk menit ya. Kalau misalkan teman-teman pakai watch face-nya yang analog. Di sini ada 4 buah skrup. Saya nggak tahu deh, sisi depannya kayaknya iya. Kalau sisi depannya feel-nya metal sih, kerasa. Cuma kalau suhu kebetulan ini sore-sore di Cimahi lagi panas-panasnya, jadi kurang kerasa dingin ya. Beda kalau saya unboxingnya subuh. Di sisi bawah ada stiker yang menutup sensornya yang harus kita lepas dulu sebelum dipakai. Dan ada 2 pin magnetic chargingnya di situ. Zebles Ares 3 Pro, voice calling, made in China, health and fitness tracking. Oke, sisanya ya standar lah, smartwatch biasa. Lalu ada user manual yang nggak pernah saya baca. Dan dock charge-nya ini kayaknya ada dudukan putihnya ya. Tapi apakah dia mencengkram biar bisa digantung atau tidak? Kita harus cek dulu nih. Sepertinya sih tidak mencengkram ya. Tapi bisa digantung. Magnetnya lebih kuat ya, karena dudukannya lebih besar juga. Mantap, padahal ini smartwatch-nya tidak tergolong ringan loh. Dan ini strap yang dikasih dalam partisi plastik kayak gini. Strapnya punya aksen yang cheapo sih, punya semi glossy kayak gitu. Menurut saya terkesan tidak terlalu mewah, tidak terlalu elegan ya. Tapi ini lentur. Sangat lentur, mudah-mudahan di tangan nggak mudah bikin alergi ya. Kalau looks-nya saya kurang suka sejujurnya, cuma warnanya ya oke lah. Kalau warna tergantung selera ya. Oke, kita akan pasangkan. Lalu kita coba nyalakan, apakah dengan tombol yang atas. Kita tekan dan tahan. Yes, sudah menyala. Zebles ini memang menawarkan alternatif yang cukup terjangkau ya buat teman-teman yang pengen smartwatch dengan tampilan sporty, maco, dan semi rugged kayak gini. Kita bisa pilih bahasanya di sini dan tidak ada bahasa Indonesia ya. Tapi mungkin di aplikasinya ada. Vietnam ada loh padahal. Ya sudah, Inggris saja. Inggris.
Ya, tinggal tekan lagi dan ternyata smartwatch-nya sudah bisa dipakai walaupun belum pairing ya. Ini layarnya smooth loh. Lihat, dia ngikutin pergerakan jari saya dengan sangat cepat. Bagus ya, berarti performa prosesornya lumayan banget. Dia mengoptimalkan UI-nya biar smooth kayak gini. Dan kalau di swipe dari kiri ke kanan itu masuk ke menu lengkapnya. Kalau swipe dari kanan ke kiri, ini ke widget ya. Ini ada ring, aktivitas yang sudah dilakukan, ada heart rate, kemudian sleep monitoring, weather harus connect dulu ke aplikasi FitCloud Pro-nya, dan ada music remote player. Kemudian bisa ditambahkan juga widget lainnya, masih ada beberapa tuh yang bisa ditambahkan termasuk, workout doang yang belum ya. Sisanya kan udah pada ada. Bisa diubah urutannya juga dan bisa dihilangkan juga kalau kamu tidak perlu. Misalkan nih saya workout mau dikeatasin, bisa tuh. Dan bisa semuanya diatur dari smartwatch ini. Walaupun geser-gesernya nih rada, ya pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak Supir. Oke, sudah. Dan kita tekan tombol yang atas untuk kembali ke watch face-nya. Kita lihat urutannya sudah sesuai dengan yang barusan kita atur ya. Dan workout mode-nya ada walking, running, hiking, cycling, basketball, badminton, soccer, rope skipping, yoga, dan sudah mentok. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi dari aplikasi. Yang jelas running dia nggak nge-lock GPS dulu ya, langsung countdown kayak gitu. Artinya nggak punya GPS smartwatch-nya. Kita langsung sudahi. Too little data to save, ya udah nggak apa-apa. Yang saya penasaran adalah kalau di swipe dari atas ke bawah, toggles atau control center seperti ini. Kemudian brightness-nya ada 5 level, bisa back dengan swipe dari kiri ke kanan ya kalau kamu mau. Kemudian ada battery saving mode, torch mode, do not disturb, ini buat telepon ke sini, call audio, bluetooth call, dan bisa buat media audio juga. Jadi kamu bisa nyetel juga video-video YouTube, suaranya ke sini, tapi buat apa ya? Karena kan biasanya loudspeaker-nya nggak sekencang loudspeaker smartphone bahkan. Nah, kalau di swipe dari bawah ke atas itu buat notif atau message yang di forward dari smartwatch-nya. Sementara kalau ditekan tombol yang atas ini, dia buat matiin layar ya, nyalain lagi, matiin lagi. Kalau dari menu, apakah buat back? Bukan, dia buat langsung home ke watch face-nya. Kalau tekan tombol bawah, dia buat masuk ke menu lengkap ya. Kemudian kalau di back, bukan, dia ke depan juga. Jadi back-nya hanya dengan swipe kiri ke kanan. Kemudian menu lengkapnya ada telepon, contact person, ini buat telepon ya. Masukin contact person-nya dari aplikasi, biasanya bisa juga. Call record, voice assistant, data, workout record. Nah ini bagus karena ada rekap per sesi untuk workout yang sudah dilakukan. Heart rate, sleep, blood pressure, blood oxygen. Masalah akurasi tanda tanya ya, tapi cukup lengkap lah, bisa mengukur blood pressure, blood oxygen. Kemudian juga ada message dan weather. Dan saya suka karena menunya pas layar mati barusan kita kembali masih menyimpan posisi di menu terakhir. Ada weather, ada female. Female ini buat nge-track period ya. Ovulasi, menstruasi. Kemudian ada musik, breath training, ada stopwatch dan timer, dan ada alarm juga. Cuma bisa ditambahkannya dari aplikasi saja. Kemudian timer bisa custom nggak? Bisa custom ya, tapi ada defaultnya 1, 3, 5, 10, 15, 20 menit. Dan customnya bisa jam, menit, dan detik. Jadi dari 1 detik sampai dengan 24 jam harusnya ini bisa. Kita back lagi, setelah timer ada alarm, business card, set time. Set time. Jadi kamu bisa pakai jam ini tanpa smartphone ya. Jadi kamu bisa set manual jamnya di situ. Tanggalnya juga. Kemudian, bentar, kita kembali ke menu dan ada find phone, ada kalkulator juga, guys. Silakan buat yang sering hitung-hitungan. Ada kalender, ada kamera remote shutter, dan terakhir ada setting. Di setting ini kita bisa lihat menu stylenya ada 2 style. Yang tadi list, kalau yang ini, apa yang akan terjadi? Checkboard kayak gini ya, kayak di Apple Watch. Dan kita kembali ke bentar, ini buat telepon. Setting. Display ada watch face, brightness, screen time, raise to wake, dan ada AOD. Iya, karena kan ini Ultra HD AMOLED dibilangnya ya. AOD-nya mau pilih salah satu. Ini walaupun pakai toggle gini, kayaknya harusnya ya. Ini kayak radio button ya kalau di UI web. Jadi bisa pilih mau digital clock atau analog clock. Kalau ditutup, dia mengenali loh, ditutup dengan telapak tangan kita dan muncul always on display-nya seperti itu.
Kemudian kita masuk ke setting lagi, dan kalau mau teman-teman lihat AOD-nya kalau pakai analog. Mau tadi kebetulan aja kayaknya ya. Enggak. Matikan. Oke, ini yang analog. Jadi sepertinya masih jadi tanda tanya, bisa nggak dia mengenali sentuhan dengan telapak tangan buat menutup gitu ya. Kayaknya memang tadi udah habis waktunya aja. Kemudian kita kembali ke setting, ada setelah display AOD mentok, ada battery, power saving mode di situ, kemudian vibration and ring. Ya, bisa ring karena dia punya loudspeaker kan. Kemudian language dan QR code serta down key setting. Nah, down key setting ini bisa dipilih, kalau klik itu buat menu, press buat music. Saya mau ganti press buat workout ya. Nah, ini lebih berguna nih, bahkan bisa diatur-atur di custom ya si tombolnya. Bagus. Terakhir ada set time dan sistem. Sistem ini biasanya buat reset, ya shutdown, sistem info, restart, ada di sini ya. Oke. Nah, saya nggak akan lakukan pairing ke smartphone karena dia pakai aplikasi yang sudah sering banget kita coba, yaitu FitCloud Pro. Ya, seperti ini penampakannya di pergelangan tangan saya. Dia ada raise to wake juga. Tuh, cukup cepat ya raise to wake-nya. Ini dari always on display. Ya, ke watch face-nya. Kayak gini penampakannya, silahkan disimak lagi. Buat harga 600.000 sampai 700.000-an, menurut saya segini lumayan sih, walaupun tetap kalau saya nyaranin cari smartwatch dari brand smartphone yang juga kamu pakai, itu kan lebih aman ya untuk masalah privacy data. Dan kalau mau ganti watch face kayak gini, ini bawaannya ada 1, 2, 3, 4 watch face bawaannya. Silakan download dari aplikasi FitCloud Pro juga, biasanya banyak banget watch face yang bisa di-download juga. Yang ini kayak saya juga nih, ada ungu-ungunya, ngikutin warna ocean blue ini ya. Ocean blue-nya itu kayak warna teal. Kalau teman-teman pengen tahu lebih spesifik nama warnanya, kayaknya ini bukan ocean blue deh, lebih ke teal ya. Ini kalau pengen watch face yang digital, ini jamnya masih jam Cina. Kemudian ya ini terakhir yang digital juga. Gimana menurut teman-teman? Untuk harga 600-an sampai 700-an segini keren nggak? Sudah AMOLED, ada always on display, kemudian raise to wake juga, bisa angkat telepon, voice call. Kayaknya ada 3 warna ya. Hitam, biru, dan abu. Yang abu kayaknya lebih keren tuh. Oh iya, si feels dari strapnya dari tadi nyaman loh waktu dikenakan ternyata, walaupun looks-nya kurang classy aja sih menurut saya, karena rada-rada glossy kayak gini. Tapi balik lagi ke selera saja, dan kita akan segera tutup video unboxing dan hands-on dari Zebless RS3 Pro yang punya layar AMOLED, punya always on display, dan bisa buat jadi hands-free pas teleponan juga. Kalau ngitung fitur sih buat harganya mantap ya segini ya. Oke, gitu aja mungkin unboxing dan hands-on dari smartwatch baru Zebless ini. Thanks for watching ya guys. Kalau kamu tertarik, linknya ada di deskripsi sekali lagi. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.